Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ali, dosen di Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah. Dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, melalui pembelajaran kita ciptakan mahasiswa yang mampu berkolaborasi, berinovasi, berkompetisi, serta memiliki tanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di negara Indonesia. Melalui video singkat ini, saya akan gambarkan tentang gambaran pembelajaran yang akan saya lakukan dalam pertemuan ini melalui RPS yang sudah kami buat bersama dengan tim. Mata kuliah yang akan saya bawakan pada pertemuan ini adalah mata kuliah belajar dan pembelajaran yang sesuai dengan rumpun ilmu saya di Prodi PGSD. Rumpun mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang memiliki nilai bobot SKS sebanyak 2 SKS, dan sasaran mahasiswa untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa semester 2. Capaian pembelajaran yang dibebankan prodi untuk mata kuliah ini yakni setiap mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap bidang ilmunya secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yakni setiap mahasiswa memahami konsep belajar dan pembelajaran serta mampu menerapkannya dalam proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai luaran dari mata kuliah ini yang diberikan kepada mahasiswa, diharapkan mahasiswa menjadi calon guru di masa depan yang profesional dan unggul sesuai dengan kompetensi guru dan dapat menerapkan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Sesuai dengan RPS yang kami sudah rancang, bahwa pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 metode, yakni dengan metode dalam jaringan dan di luar jaringan. Perkuliahan yang akan saya lakukan pada pertemuan ini yakni pertemuan yang ke-9 dengan mengangkat topik atau judul inovasi belajar dan pembelajaran di SD dengan menerapkan pembelajaran digital. Sub-sub topik yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini, yang pertama, bagaimana kedudukan pembelajaran e-learning dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Yang kedua, apa-apa saja pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang guru ketika mengajar di dalam jaringan. Dan yang ketiga, alat atau tools apa yang bisa digunakan oleh guru ketika mengajar di dalam jaringan, baik dalam bentuk multimedia ataupun sarana yang ada di internet. Dan yang keempat, bagaimana mengembangkan pembelajaran ini agar siswa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran di dalam jaringan. Bentuk perkuliahan yang akan saya gunakan dalam pertemuan ini adalah di dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting sebagai sarana pembelajaran. Metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini, khususnya pembelajaran di Zoom, yakni metode ceramah, metode kelompok, dan juga metode permainan dalam bentuk simulasi gambar. Bentuk penilaian yang akan saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah tes dan non-tes, di mana tes akan saya bagikan di akhir perkuliahan dan non-tes akan saya terapkan ketika mahasiswa melaksanakan kegiatan diskusi, tanya jawab, dan juga membuat pertanyaan dari apa yang saya sampaikan. Media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini yakni media slide presentasi yang saya buat di Canva, dan sarana pembelajaran yang saya gunakan adalah Zoom Meeting. Gambar dan sumber yang saya masukkan ke dalam slide presentasi saya bersumber dari internet dan juga website dari Kemdikbud. Demikian gambaran singkat pada pelaksanaan pembelajaran untuk pertemuan ini. Semoga dalam pertemuan ini mahasiswa mendapat pengalaman belajar yang dapat diterapkan ketika mereka sudah menjadi guru di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan tatap maya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah sehingga kita bisa merasakan perkembangan zaman dan menikmati dunia yang sekarang ini. Di pagi hari ini, karena kondisinya cerah, jadi kami harapkan untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan juga harus semangat ya. Ini seperti Muhammad Rifal ini, semangatnya luar biasa, kuliah di bawah pohon ya, Muhammad Rifal. Depan rumah, Pak. Depan rumah. Oh iya. Kebetulan di kamar tadi agak rada gelap. Iya, betul. Nah, untuk mata kuliah kita ini, sesuai dengan kesepakatan kita pekan lalu, materinya tentang inovasi digital dalam proses pembelajaran, khususnya di sekolah dasar. Nah, tentu adik-adik mahasiswa sudah memiliki gambaran terkait topik kita pada hari ini. Terlebih dahulu, mungkin saya mau coba flashback kembali tentang materi yang pernah kita lewati. Ada yang masih ingat pengertian dari belajar? Jangan malu-malu, saya lihat semua ini tahu sebetulnya, cuma ragu untuk menjawab. Ya, sebagai calon guru ini kita tidak boleh tanggung untuk bercerita, karena nanti kalau Anda menjadi guru itu pasti akan banyak bercerita di depan siswa. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya kira-kira? Ya, Lord Musrafil, silakan. Belajar itu Pak sebuah kegiatan di mana membaca ataupun menyimak sebuah ilmu atau mata pembelajaran. Ya, jawabannya sangat bagus ya. Ya, tadi ada proses interaksi ya, pembelajar dan juga objek atau siswa yang belajar. Baik, saya akan tampilkan slide yang saya buat di Canva tentang materi kita hari ini. Ya, sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini ada judulnya atau topiknya tentang dalam proses belajar mengajar, khususnya di sekolah dasar. Nah, di sini ada kata inovasi, ya. Itu kita bertanya-tanya ini, apa sih nanti inovasi yang akan kita temukan, khususnya dalam kegiatan PBM di SD. Sebentar kita akan sampaikan slide-nya, mudah-mudahan mahasiswa bisa mengambil pelajaran dan menerapkannya nanti ketika sudah menjadi guru. Nah, ini kita perlu tahu dulu manfaat digitalisasi terhadap proses PBM. Muncul kan slide-nya, bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Ada keterampilan abad 21. Nah, tentu ada beberapa kemahiran yang wajib kita miliki sebagai calon pendidik untuk bisa mengajar di SD di masa yang akan datang. Dari beberapa keterampilan ini ada salah satu literasi ya, di mana salah satu sub dari literasi ini ada literasi teknologi. Nah, ini bisa kita lihat literasi teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi ini sangat penting bagi kita sebagai calon guru untuk memenuhi apa-apa saja keterampilan yang ada di abad 21 ini. Beberapa kemahiran yang kita temukan di abad 21. Ada kemahiran untuk belajar, ada kemahiran untuk hidup, life skill. Nah, untuk kemahiran belajar ada bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kreatif, dan juga berpikir kritis. Nah, ini nanti juga kita akan sampaikan di slide-nya apa-apa saja yang perlu kita temukan dalam hal berpikir kreatif dan seterusnya. Di sini ada yang mau ditanyakan adik-adik mahasiswa? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Simpan dulu pertanyaannya. Kita lanjutkan ke slide berikut. Nah, seperti yang kita rasakan beberapa tahun lalu, khususnya di tahun 2020, ketika Corona atau COVID-19 beredar di seluruh negara, tentu banyak perubahan yang terjadi. Ya,
banyak perubahan yang terjadi, dan semua lini kehidupan ini mengalami yang namanya keterpaksaan. Kita dipaksa tinggal di rumah, ya. Kita dipaksa untuk belajar dalam ruangan, bahkan kita ini dipaksa untuk tidak bertemu langsung dengan orang lain. Nah, karena adanya keterpaksaan yang berulang-ulang, maka lahirlah yang namanya budaya. Artinya, keterpaksaan yang kita lewati itu kemarin seolah menjadi hal yang biasa. Ya, kita sudah terbiasa untuk berinteraksi lewat sosial media, kita sudah terbiasa untuk menjaga jarak, dan seterusnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Adik-adik mahasiswa? Tidak perlu terlalu tegang. Ya, tidak ada ya. Siap, Pak. Siap. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung resen atau mengaktifkan audio. Tidak ada ya? Oh ya, oke. Kita lanjut dulu slide presentasinya. Nah, di sini, di slide ini, ada pertanyaan. Ya, pertanyaannya bisa adik-adik baca di layar. Siapakah saya? Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya, kita Hasnila. Siapa? Apa jawabannya? Cicak. Banyak jam, Pak. Oke, kita dulu stop share. Yang jawab cicak tadi siapa? Saya, Pak. Kasran. Yang jawab jam? Saya, Pak. Jam mungkin. Kita lihat jawabannya. Tetapi kalau lagi slide. Jawabannya betul adalah jam. Siapa tadi yang menjawab jam ini? Hasnila. Ya. Anda beruntung hari ini. Oke, kita lanjutkan dulu slide-nya. Nah, berkaitan dengan teknologi digital dalam pembelajaran, tentang seperti apa industri 4.0, dan sekarang yang sedang heboh lagi dibicarakan di dunia internasional adalah Society 5.0. Kalau 4.0 ini mungkin mahasiswa sudah familiar ya, dan sudah kita alami bahwa ada otomasi serta kolaborasi antara teknologi cyber dalam seluruh lini kehidupan. Lebih-lebih lagi di dunia pendidikan. Kita lihat sekarang pemanfaatan teknologi informasi ini sudah kita gunakan dalam PBM. Nah, kalau Society 5.0 ini, sekarang teknologi itu bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, tapi bahkan sudah menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang angkat tangan. Laude Musrafil, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin berbicara terlebih dahulu tentang 4.0, di mana perkembangan teknologi yang memberikan kita kemudahan mencari informasi, akses, dan lain sebagainya. Ya, betul. Namun bahwa mungkin saya ingin menyoroti sisi negatifnya, mana untuk kita lihat misalnya seperti saat ini anak-anak usia SD dan bahkan mungkin sampai saya itu lebih terpaku pada namanya video game, jadi efek negatif pada penglihatan. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh rekannya, Laude Musrafil, tentang dampak negatif dari perubahan yang luar biasa ini bagi anak sekolah dasar, ya. Nah, sebentar, pertanyaan ini akan kita ramu dalam bentuk diskusi kelompok. Saya akan coba membagi mahasiswa menjadi dua kelompok besar, yang dimana terdiri dari empat kelompok yang setuju manfaat dampak positif teknologi bagi anak SD, dan yang kedua dampak negatif dari perkembangan IT terhadap anak SD di dalam proses pembelajaran. Kita akan bagi kelompoknya, kemudian mendiskusikan dan juga membahas lebih dalam dari hasil diskusinya. Kalau dari struktur abjad, Z ini berada di urutan terakhir dalam struktur abjad. Artinya apa? Artinya
mereka sudah masuk ke dalam generasi yang kira-kira peradabannya sudah tinggi, seperti itu. Mungkin kalau saya yang lahir di era 80-an, 90-an, itu masuk kategori X ya. Nah, kita harus kenal dulu karakter siswa kita di generasi Z. Pertama, mereka merupakan generasi pertama digital, smartphone, dan medsos, dan tidak menganggap sebagai perangkat dan platform, tetapi lebih sebagai cara hidup. Coba bayangkan. Perangkat smartphone itu bukan lagi dianggap sebagai perangkat dan platform, tapi sudah dianggap sebagai cara hidup. Kemudian yang kedua, tanpa memikirkan dampak negatif. Jadi kecenderungan anak-anak SD sekarang ini menggunakan smartphone, dia tidak lagi memikirkan dampak negatifnya. Kemudian ketiga, menginginkan segala sesuatu cepat, instan, dan tidak bertele-tele. Ada adik saya di rumah, ketika diberi tugas matematika, itu mereka tidak mau lagi mencakar, ya. Mereka cuma mendownload aplikasi untuk menghitung rumus di Android, kemudian memfoto tugas itu, maka muncullah semua jawabannya. Nah, ini yang perlu kita sadar sebagai calon guru, bahwa kita harus mengenal karakter siswa kita yang lahir di generasi Z. Kalau kita tidak tahu karakternya, mustahil kita bisa mengajar dengan baik. Yakin dan percaya itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi di slide berikut. Nah, sekarang kita bentuk kelompok, ya. Jadi akan dibentuk 4 kelompok. Kelompok pertama dan kedua membahas dampak negatif teknologi bagi PBM atau proses belajar mengajar. Dan kelompok 3-4 membahas dampak positif bagi PBM, dampak positif teknologi bagi PBM khususnya di SD, ya. Jadi harap segera membentuk kelompok. Saya akan background untuk membentuk kelompoknya. Nah, sekarang bagi kelompok 1 dan 2 ada yang perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, Resen, atau bisa aktifkan audionya. Ya, Yuslian, coba. Saya, Pak. Ya, silakan. Samnawati. Yang pertama, mengurangi beban biaya siswa untuk membeli buku pelajaran, buku latihan soal, dan email. Yang kedua, berikan beban bawaan siswa saat ke sekolah dan mencegah siswa lupa membawa buku. Sekian, itu saja narasi dari saya, Pak. Ya, jawabannya sangat bagus ya, untuk kita pahami bersama. Tadi yang paling berkesan bagi saya ini adalah, ternyata dengan teknologi ini, siswa tidak lagi membeli buku paket, ya, tidak lagi membeli buku kertas, dan ini secara tidak langsung mengurangi dampak kerusakan lingkungan dalam pemanfaatan kertas. Ya, kalau dampak negatif, ada perwakilan yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Silakan. Baik, menurut saya dampak negatif yang muncul ketika terlalu berkembangnya teknologi sehingga digunakan dalam belajar itu menimbulkan sikap malas pada anak dan menjadi Negatif. Tapi saya sudah tangkap pesannya bahwa menggunakan teknologi digital ini ternyata membuat siswa malas. Jadi kita sudah tangkap pesannya bahwa memang menggunakan HP ini bisa membuat siswa cenderung untuk malas. Nah, untuk dampak negatif yang dari jawaban rekannya ini, kita akan coba nanti carikan solusinya. Karena kenapa? Karena digitalisasi ini itu tidak boleh kita tinggalkan. Jangan menganggap bahwa digital ini merusak sendi-sendi kehidupan, tapi justru kita mencari celah agar seluruh dampak negatif yang disampaikan tadi oleh rekannya bisa kita carikan solusinya. Saya dulu tampilkan lagi layar. Seperti yang kita singgung di awal, bahwa media ajar adalah merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai perantara atau medium agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Apapun itu yang bisa dijadikan sebagai perantara, itu bisa disampaikan, yang jelasnya siswa paham. Saya biasa bercanda dengan mahasiswa ketika di kelas,
saya katakan apabila materi ajarnya tentang sapi, pertanyaannya, apakah sapi dibawa di dalam kelas atau gambar sapi yang dibawa? Yang mana yang betul? Gambar sapi. Ya, gambar sapi. Gambar sapinya. Ya, gambar sapinya. Ini kata kuncinya, segala sesuatu dan juga dapat dipahami. Kalau kita buat nanti media ajar tapi tidak dipahami oleh siswa, maka tinggalkan, cari media yang lebih cocok agar siswa paham. Ya. Nah, bagaimana cara agar pikiran kita terbuka untuk bisa menghadirkan inovasi? Nih, pertama, harus update, mengikuti perkembangan pengetahuan, baik melalui seminar. Ini kalau kita lihat seminar, hampir setiap hari kita buka WhatsApp, ada info-info seminar gratis. Nah, ini kesempatan emas ini bagi kita untuk memperdalam ilmu. Ya. Kemudian kedua, menerima dengan hati terbuka segala bentuk perubahan. Ya, jangan karena ada perubahan sedikit, kita menutup diri. Tetap harus kita buka dengan perubahan itu. Nah, kenapa kita penting selalu menghadirkan mindset untuk menciptakan inovasi ini? Karena setiap hari ini ada perubahan yang begitu cepat. Begitupun terhadap media ajar yang kita gunakan. Saya stop share dulu. Nah, kita dulu lakukan perenggangan leher untuk agar kita fokus lagi ya. Nah, biasanya kalau kita kuliah di layar ini, yang menderita ini leher. Betul tidak? Nah, strateginya nanti ketika kita jadi guru, agar siswa yang kita ajar tidak menderita, maka lakukan perenggangan. Kita sama-sama ikuti gerakan ini. Kepala ke bawah. Ini hitungan 1 sampai 8. Kemudian kepala ke atas. Ke atas. Kemudian ke samping. Dan ke samping kanan. Nah, semua sudah kembali rileks ya. Ini nanti bisa kita terapkan ketika nanti menjadi guru. Yang penting di sela-sela materi itu perlu kita buat perenggangan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide-nya. Nah, sarana PBM yang bisa digunakan untuk pembelajaran digital ada banyak, yang adik-adik tentu lebih familiar dengan ini. Ada sosial media, kita gunakan WhatsApp, Facebook untuk mengajar. Karena sosial media ini juga digunakan oleh siswa. Ya. Adapun beberapa aplikasi atau tools pendukung yang bisa digunakan oleh adik-adik mahasiswa dalam membuat media ajar, ada aplikasi perekam, bisa pakai Canva. Ini kalau aplikasi perekam ini gunanya untuk mensterilkan gambar dan suara ketika kita mengajar di dalam dunia maya. Canva ini adik-adik tentu lebih paham, sudah sering mengikuti. Kalau yang belum tahu bisa nanti cek atau membuka websitenya. Aplikasi pendukung yang ketiga ini aplikasi yang ada di Android. Ya, aplikasi edit video, aplikasi edit foto, dan sebagainya. Dan usahakan pilih aplikasi yang ratingnya tinggi. Nah, kalau untuk pendekatan, itu kita begini, antara mengajar di dunia virtual dengan mengajar di secara offline, tentu ada perbedaan pendekatan yang kita gunakan. Ya, harus dibedakan pendekatan yang kita gunakan ketika kita mengajar offline dan pendekatan yang kita gunakan ketika mengajar online. Nah, di sini ada 3 istilah, ada pendekatan instruktivisme, konstruktivisme, dan pendekatan proses. Saya yang pernah dengar istilah instruktivisme. Ya, jadi pendekatan instruktivisme ini asal katanya adalah instruksi, arahan. Arahan untuk mengajar di dunia virtual atau pembelajaran digital itu harus lebih spesifik, juga usahakan dalam bentuk slide ya. Kalau pendekatan konstruktivisme artinya ini membangun pemikiran tentang materi yang kita ajar. Nah, kalau dalam dunia virtual caranya membangun antara yang kita ajar ini bisa mengerti, tentu memperlihatkan atau menampilkan contoh-contoh gambar, video yang bisa membangun pikiran siswa kita, ya. Nah, ini ada permainan lagi. Sudah siap bermain?
Siap, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini gambarnya. Ada gambar ini, huruf pertamanya M dan huruf keduanya Saya, R. Pak. Ya, silakan. Hasnila. Jawabannya mati rasa. Mati rasa. Kalau Hasnul Harabi, apa jawabannya? Rasa jawabannya, Pak. Mati rasa. Pertanyaan kedua lagi nih, pertanyaan kedua. Ini tidak ada lagi kisi-kisi hurufnya. Tinggal gambar. Yang bisa jawab? Mari makan. Ya? Mari makan. Oh, mari makan. Oke. Nah, kalau makanan ini kita jawab. Sudah makan atau belum ini semua? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah. Yang belum bisa sambil ngemil, karena kalau tidak makan juga suplai energi di otak kita juga kurang ya. Harus makan. Demikian untuk materi yang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan tadi bermanfaat, mulai bosan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi di awal sampai di akhir? Ada? Saya Pak, Ya, silakan. apa manfaat pendekatan dalam proses pembelajaran, Pak? Oke, yang kedua? Kita tampung dulu. Masalah Pertanyaan kedua? gunanya kalau kita Pertanyaan kedua siapa? Saya, Pak. Ya, Astrita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi begini, di era digital ini kan banyak sekali pendekatan-pendekatan yang seperti Bapak jelaskan tadi. Pertanyaan saya, menurut Bapak, pendekatan seperti apa yang sering Bapak gunakan dalam pembelajaran dan alasan apa Bapak memilih pendekatan tersebut? Terima kasih. Jadi ada dua tadi pertanyaan, ya, khususnya pendekatan ketika kita mengajar di dunia. Nah, ini mengapa kita perlu pahami, mengapa kita perlu tahu tentang pendekatan ini? Karena pendekatan inilah nanti yang menjembatani antara pengetahuan yang kita berikan dengan kondisi siswa di lapangan. Tentu berbeda pendekatannya ketika kita mengajar offline dan mengajar online. Nah, adapun pendekatan yang menurut saya cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran di SD itu dengan pendekatan humanistik dan pendekatan dan metodenya adalah metode permainan. Dan sekarang ini di internet juga banyak aplikasi atau website penyedia permainan dalam bentuk digital bisa kita akses dengan mudah. Ketik saja nanti di website permainan digital untuk pembelajaran di sekolah, itu bisa kita gunakan. Ada yang bisa menyimpulkan hasil dari kegiatan kita hari ini? Saya coba sebut namanya, yang saya lihat mukanya tegang, itu yang menjawab. Siapa nih yang tegang mukanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Bismillah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyimpulkan pembahasan yang kita bahas pada pagi hari ini. Penggunaan sarana PBM digital banyak kita gunakan seperti Classroom, Zoom, WhatsApp, lain-lainnya. Adapun juga aplikasi dukungnya seperti Studi, kemudian aplikasi edit dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Kita beri penghargaan dulu pada siswa yang jawab. Ya, betul tadi yang disampaikan di akhir bahwa kesimpulan untuk materi kita ini sebagai calon guru dan mahasiswa, kita harus mengupdate setiap hari pengetahuan yang kita miliki, khususnya di dalam dunia pendidikan, baik dalam bentuk teori ataupun dalam bentuk soft skill-nya atau praktiknya. Adik-adik harus familiar dengan aplikasi-aplikasi pendukung dalam kegiatan pembelajaran. Demikian apa yang bisa kita terima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.